akuntansi. Saya share, apakah bisa dilihat ya? Sudah ya, baik. Oke, jadi saya ingin mundur sebentar ya, sebentar saja terkait nanti dengan materi kita ini yang terakhir ya. Jadi meluruskan, mengingatkan, menggarisbawahi. Ketika kita belajar tentang akuntansi, ya, nah pilihan yang dilakukan itu adalah menggunakan pendekatan proses di akuntansi pengantar prosesnya. Nah, hasil dari proses itu ya itu yang kita sebut dengan financial statement ya, yang di awal itu penekanannya itu hanya untuk yang inti, yaitu statement of financial position, income statement, and statement of return earning, ya, 3 itu ya, atau yang sejenis ya, neraca atau laporan perubahan modal, sama ya. Nah, maka tujuan dari akuntansi itu bukan menghasilkan itu ya, tetapi lebih kepada penekanan laporan keuangan yang dihasilkan itu nanti akan dilaporkan ya. Nah, maka yang seperti Anda ketahui, pengguna itu kan bisa dibedakan menjadi 2 ya, pengguna internal dan pengguna eksternal. Nah, akuntansi keuangan sendiri penekanannya di pengguna eksternal. Maka saya kutip dari SFAC, Statement of Financial Accounting Concept. Jadi nanti semester 5 ya, teori akuntansi keuangan ya. Nah, ini kan mengawali membuka dokumen ya di awal-awal itu dengan dokumen yang pertama itu adalah SFAC nomor 1. Nah, ini meminta mengubah perilaku kita ya. Jadi fokus di PPKMB yang lalu itu kurang ditekankan ya. Jadi membiasakan hidup itu dengan menentukan tujuan. Jadi tujuan itu yang nanti harus ditekankan dulu. Jadi tujuannya itu apa? Ya, oke, maka di SFAC nomor 1, paragraf 34 itu ya, saya ambil hanya 1 kalimat saja ya. Financial reporting should provide information that is useful to present and potential investor and creditors and other user in making rational investment, credit, and similar decision. Ya, ada kata-kata investment ya, seperti ini nanti ya kaitannya. Kenapa ini saya linkkan ini ya. Nah, penekanannya di sini bukan laporan, nanti pelaporan keuangan. Jadi setelah laporan keuangan dihasilkan itu dilaporkan. Ya. Ya, pelaporan keuangan should provide, menyediakan. Jadi should di sini kan tidak ada penekanan ya, hanya ketentuan di bahasa Inggris ya, ada predikat ya. Menyediakan informasi yang bermanfaat atau berguna. Ya, jadi informasinya itu bermanfaat atau berguna pada pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini penekanannya itu adalah investor maupun kreditor ya, baik yang saat ini yang present ya saat ini atau yang potensial atau pengguna yang lainnya. Seperti ini ya. Penekanannya di sana. Jadi tidak hanya berhenti kepada laporan keuangan yang tapi kan dilaporkan. Nah, maka ada kaidah ya, atau ada semacam standarisasi ketika membuat laporan. Mungkin file ini sudah pernah saya tunjukkan ya. Jadi kaitannya nanti dengan materi kita ini. Jadi satu ya, saya tidak yakin karena dosen AP akuntansi pengantar saudara itu ya, pengamatan saya itu kan
resisten, banyak yang resisten ya. Jadi kan berubahnya itu kadang ya sulit ya. Jadi ketika menyajikan informasi di dalam Statement of Financial Position, standarisasinya itu ada klasifikasi. Jadi kan untuk aset itu diklasifikasikan itu ke dalam 4 kelompok nih ya. 4 kelompok. Nah, tidak ada ketentuan sekarang ini ya. Tidak ada ketentuan paling atas itu harus current current asset ya, tidak. Jadi bebas. Tetapi bebasnya itu adalah ada semacam ketentuannya ya, bahwa penyajian itu dalam satu klasifikasi atau satu kelompok. Maka untuk aset itu diklasifikasikan menjadi 4, yaitu untuk intangible asset. Nah, kemarin yang sudah kita ujikan ya dengan yang non current ini gitu ya. Kemudian property plant and equipment, lalu yang ketiga long term investment, dan yang keempat current asset. Nah, materi kita nanti itu menyangkut di bagian ini nanti. Ada kata investment gitu ya. Ya, jadi di dalam praktek ya, aset yang nanti yang bisa katakanlah itu diukur atau bisa nyatakan dalam satuan uang tunai ya, itu disebut dengan aset financial asset ya. Nah, itu apa saja ini? Itu 2 ini. Jadi long term investment dan current asset ini. Ya. Nah, dalam nanti topik investasi gitu ya. Jadi nanti pengklasifikasian di mana itu nanti investasi itu akan dilaporkan. Nah, nanti tergantung tujuan dari investasinya ya nanti ya. Oke, maka di dalam klasifikasinya dulu nih ya. Nah, akan diklasifikasikan dalam long term investment itu ya. Itu bentuknya itu bisa dalam saham ya, investasi dalam saham biasa artinya ya, atau surat utang dari perusahaan yang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya ini investasinya itu di dalam non current asset. Jadi bukan dalam aset yang ini ya, seperti tanah atau bangunan ya. Nah, tetapi tanah atau bangunan ini itu tidak digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Ya. Maka kalau Anda buka silabus, sisa materi kita itu ada 2 ya. Yang pertama itu dari chapter 17 ya, tentang investment ya. Lalu yang kedua ini diambil dari buku yang dikeluarkan oleh IAI ya, yaitu mengenai properti investasi. Nah, waktu itu Bu Heni yang mengusulkan ya, saya manut saja ya terkait dengan properti investasi itu ya. Itu karena khususnya di Indonesia, nah maka tadi kan IAI, buku IAI ya, itu kan marak ya, sedang marak ya. Sedang maraknya. Nah, lalu nanti properti investasi ini itu nanti akan link dengan salah satu topik bahasan di AK3, yaitu tentang leasing, ya, beli sewa. Yang di lease itu biasanya adalah ini aset non current ini seperti ini. Nah, lalu kalau nanti tujuannya berbeda ya antara yang long term dengan ini. Di dalam kelompok current asset itu nanti juga ada investasi, ya, ada investasi. Tapi nanti lebih penekanannya itu adalah untuk tujuan jangka pendek ya. Maka di sini di dalam penyajian current asset itu, gitu ya. Itu biasanya ya, itu dengan urutan nomor 1 prepaid expenses, bisa insurance atau surplus ya, inventories, receivable ya. Lalu keempat itu adalah short term investment, ini short term.
Jadi kalau tadi ini long term, ini short term. Jadi untuk nanti yang jangka pendek itu dilaporkannya itu di dalam klasifikasi current asset ya, dan tentunya kas ya, seperti ini. Ini sebagai latar belakang ya. Jadi kenapa saya nanti akan mendahulukan ya, tidak urutannya tidak persis sama dengan di silabus ya, karena tersaji seperti ini di dalam ketentuannya. Waktu dulu menyusun silabus, saya tidak melihat ini ya, jadi tidak mengusung pada bulan ini yang mana dulu. Tetapi nanti sebagai bahan ujian akhir gitu ya, itu materinya adalah investasi. Nah, investasinya ini bisa nanti long term ataupun short term, seperti itu ya. Oke. Nah, maka mengawali dia kita masih menggunakan buku yang sama dulu dari Intermediate Accounting ditulis oleh Giso dan teman-temannya ya, dia chapter 17. Chapter 17. Ya. Di pertama-tama di sini tadi sedikit menyentil seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, yaitu mengenai financial assets. Ya, jadi in the chapter we discuss two type of financial asset. Jadi di chapter ini ya, kita akan mendiskusikan dua jenis dari aset finansial, yaitu debt investment and equity investment. Tadi yang kalau tadi Anda lihat itu yang debt ini nanti bonds ya, kalau yang equity itu ordinary asset. Ya. Nah, terkait nanti dengan persoalan akuntansinya ya, atau permasalahan akuntansi yang harus kita pahami ya. Nah, ketika perusahaan itu akan melakukan investasi dalam bentuk aset finansial ini ya, karena investasi yang bukan aset finansial itu nanti kan motivasinya lain ya. Jadi ini tekanannya yang untuk yang aset finansial ya. Jadi kalau investasi dalam misalnya emas, misalnya dalam tanah ya, itu motivasinya berbeda. Ya. Nah, di sini disimpulkan bahwa ketika perusahaan itu akan memilih investasi dalam bentuk debt ataupun equity ya, itu didasarkan atas dua motivasi atau dua tujuan. Yang pertama ya, itu is to earn a high rate of return. Jadi mereka itu mengharapkan adanya penghasilan ya, menerima penghasilannya ya, dalam tingkat kembalian yang tinggi. Saya kira menjadi wajar ya orang investasi kan cari keuntungan yang setinggi-tingginya ya. Ya, nah penghasilan atau keuntungan ini ya, atau return yang diharapkan ini itu bisa berupa interest revenue, itu yang berasal dari debt investment ya, dari obligasi gitu ya, atau dividend revenue from equity investment. Jadi kan ini yang diharapkan. Ya. Lalu yang kedua motivasinya gitu ya. Jadi to secure certain operating or financing arrangement. Jadi mengamankan. Jadi kan lebih mengamankan ya. Itu proses bisnisnya ya. Atau nanti terkait dengan ya perencanaan keuangan ya. Ya. Terhadap perusahaan yang lain. Jadi ada motivasinya dua ini. Ya, motivasinya dua ini. Maka nanti ketika perusahaan secara akuntansinya ya, nanti kita memilih debt atau equity gitu ya. Nah, itu nanti tekanannya adalah di dua ini. Dua ini ya. Nah, maka tidak heran nanti kalau Anda itu sudah bekerja ya ke dalam suatu perusahaan ya, itu
di dalam perusahaan itu ada divisi yang namanya divisi investasi. Ya, ada divisi investasi. Nah, berangkatnya dari mana? Nah, itu berangkatnya itu dari analisis yang tadi dilakukan terhadap laporan keuangan. Jadi ketika posisi aset finansialnya itu tinggi, ya. Nah, maka kan berupaya bagaimana akan mengoptimalkan aset finansial itu kan lalu bisa menambah kekayaan entitas seperti itu. Ya. Nah, maka kacamata akuntan gitu ya, itu ada di sana dipakai ya. Tapi biasanya juga melibatkan orang-orang yang berlatar belakang itu tidak akuntansi itu, tapi lebih pada penekanan itu analisis data ya. Itu dari jurusan matematika ya. Itu bergabung di divisi itu gitu. Ya. Dan biasanya kalau sudah berhasil gitu ya, biasanya lalu kan tidak akan lama di kerja di situ, lalu biasanya resign gitu ya, terus sendiri gitu ya, yang tahu ya, jadi tahu gitu. Karena kan akan lebih menguntungkan daripada bisa menghasilkan keuntungan banyak tapi ya gajinya hanya dari perusahaan ya, seperti ini ya. Nah, maka nanti terkait dengan ini pengklasifikasian dan pengukuran dari aset finansial ini ya, itu ada 2 kriteria yang akan dipakai ya. Ini nanti terkait dengan tadi motivasinya itu. What is the company business model for managing its financial asset? Jadi seperti yang tadi saya katakan kan, bagaimana pengelolaan aset suatu perusahaan ini? Sehingga tadi kan muncul yang namanya divisi investasi ya. Ya. Nah, maka nanti terkait dengan modelnya itu ya. Jadi di sini dengan mengkombinasikan motivasi tadi ya, itu perusahaan itu bisa ya, modelnya itu adalah memiliki atau memegang atau menguasai ya dari sekuritas perusahaan yang lain, bisa bond ataupun ini ya saham ya, itu sampai kalau bond itu sampai 1 demonya. Jadi kalau saham ya sampai dia tetap masih beroperasi ya. Salah satu model ya. Maka pendekatan ini itu kan didasarkan atas ya perusahaan mengharapkan adanya penerimaan uang ya, atau arus kasnya itu lebih terjamin. Jadi ketika kemarin kita mendiskusikan non-current liabilities, itu sudut pandangnya kan dari debitur ya. Nah, nanti dari sini dari kondisi materi kita ini kita melihat sudut pandangnya dari investor. Nah, mengharapkan menerima itu pendapatan bunga. Ya. Nah, daripada nanti itu mengamati pasar itu ya, itu repot jual beli. Nah, jual beli sekuritas. Ya, jual beli sekuritas ya. Nah, ini modelnya. Jadi yang mana nanti yang dipilih ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini kriterianya, what are the contractual cash flow characteristic of the financial investment? Yang kedua ini ya. Jadi menyangkut nanti mengenai cash flow. Jadi cash flow itu kan arus kas ya, arus kasnya. Jadi kalau intinya perusahaan itu ketika punya uang itu kan tidak boleh nganggur dia. Tapi kan kita tidak tahu kejadian di masa depan. Ya. Maka ketika perusahaan itu
berinvestasi ya. Nah, pilihannya investasinya kan nanti kan bahwa tidak akan nanti mengganggu cash flow-nya itu. Jadi kalau misalnya akan segera diuangkan itu kan bisa dengan cepat dan tidak merugikan perusahaan. Ya, seperti ini. Ya. Nah, sehingga dari tadi dua kriteria pengurangan itu ya. Nah, maka untuk investasi ini ya itu akan diklasifikasikan menjadi dua. Nanti ya debt investment lalu equity investment. Ya, jadi untuk debt ini ya surat utang ya itu terkait nanti dengan modelnya, model bisnisnya itu ya itu dimiliki atau dikuasai itu sampai dengan jatuh tempo. Ya. Lalu yang kedua itu nanti adalah tidak dimiliki sampai tetapi adalah nanti dengan tujuan itu adalah kalau untung itu dijual gitu ya. Ya. Atau kombinasinya itu head for collection jadi dimiliki ya. Tapi ketika memang membutuhkan uang dan harganya naik ya dijual. Ini modelnya ya. Oke, kemudian yang equity ini sekuritas saham ini ya. Ini asesmennya itu di daerah does not meet contractual cash flow test. Jadi tidak ditekankan kepada ini ya tes cash flow-nya ke depan, tapi kan lebih nanti pada trading biasanya seperti itu. Atau memang penekannya itu tadi untuk motivasinya adalah mengamankan posisi ya. Jadi nanti dengan menguasai perusahaan yang lain kan bisa mengaturnya. Maka tidak ditemukan dengan seperti ini. Ada tujuan. Nah, sehingga nanti akuntansinya bagaimana pengukurannya itu untuk yang held for collection debt ini kita sebut dengan amortized cost, lalu yang trading, collection and selling nanti disebutkan ya itu fair value, lalu yang equity itu fair value. Itu nanti dalam pengukurannya atau dalam penilaian dan pelaporan. Ya, jadi pengantarnya seperti ini. Maka kalau Anda lalu buka textbooknya ya, nah lalu kita akan lebih mendalam lagi gitu ya, itu ke materi berikutnya ya. Nah, ini kita masuk ke ini. Di learning objective number 1. Ini describe the accounting for debt investment. Nah, jadi lebih mendalam lagi ya. Oke. Nah, kita menjelaskan ini ya, maka kan investasi dalam surat utang. Dan investment characterized ya, jadi dikasihkan by contractual payment on specific dates of principal and interest on the principal amount in outstanding. Jadi kalau Anda masih ingat dari sudut pandang debitur kemarin ya, jadi kan ini lebih ditekankan adalah ada pembayaran kontrak pembayaran ya di tanggal tertentu ya terhadap sejumlah uang sebagai prinsipal dan adanya bunga ya kan? Ya adanya bunga dari prinsipal ini. Jadi kriterianya, karakteristiknya untuk debt investment itu adalah ini. Jadi ada semacam kontrak pembayaran. Jadi kan ketika memiliki nanti obligasi investor itu kan mengharapkan di tanggal tertentu dia akan menerima sejumlah uang ini nominalnya atau prinsipalnya atau pokoknya dan sejumlah uang untuk balas jasa dari investasi itu ya berupa bunga.
Nah, kemudian terkait dengan debt investment ini, gitu ya, perlakuan akuntansinya nanti itu seperti yang tadi kita lihat ya, itu nanti akan dibedakan menjadi 3 motivasinya ya. Jadi yang pertama, held for collection. Ya, investment held with the objective of holding asset in order to collect contractual cash flow and the contractual term of financial asset give rise specified to cash flow that are solely payment of principal and interest on the principal amount outstanding. Jadi kalau yang ini tekanannya itu adalah investasinya itu menekankan untuk tujuannya ya kan akan mendapat jaminan itu ada penghasilan yang relatif tetap dia di masa depan. Ya. Nah, lalu head for collection and selling, jadi kan yang ini masuk di kategori long term dia. Tapi ketika memang kondisinya itu memang memaksa untuk dijual ya nanti dijual. Maka investment held with the objective to both collect contractual cash flow and sell financial asset. Jadi 2 nih ya, tujuannya ya. Ya, jadi adanya arus kas yang diharapkan di masa depan dan nanti adanya keuntungan dari penjualan. Maka nanti ini masih kategori long term. Nah, sedangkan yang trading ya, trading itu nanti lebih menekanannya itu adalah wait and see ya. Jadi melihat di bursa itu bagaimana kondisinya ya. Kalau untung jual ya. Maka all that investment not held for collection or held for collection and selling ya. This investment are both and primarily for sale in the term to generate income on short term prices difference. Jadi wait and see-nya itu kan ketika beli 100 harganya naik dari 120 jual. Ya. Trading ya, tekanan atau nanti pelakuan akuntansinya ini tentunya berbeda-beda ya, sehingga nanti guideline-nya ya, jadi pelakuan akuntansinya untuk investasi surat utangnya atau debt investment ya. Jadi untuk yang held for collection itu nanti penilaiannya amortized cost. Jadi lalu nanti kan ketika di penilaian ini ya, itu lalu muncul unrealized gain or losses ya. Ini tidak diakui. Lalu untuk held for collection and selling, karena ada selling nih ya, itu menggunakan nilai wajar atau fair value. Recognized as other comprehensive income and a split component of equity. Nanti melaporkan atau mengakui adanya unrealized gain. Yang trading ini fair value, recognized in net income. Nah, di dalam pelaporan pendapatannya ya, di interest when earned, gain and losses from sale. Jadi nanti ada pengakuan pendapatan ya. Jadi pendapatan bunga itu ketika di earn itu adalah diperoleh, belum tidak diterima, diperoleh itu kan accrual ya. Lalu adanya keuntungan atau kerugian ketika dijual. Kemudian yang held for collection and selling ini interest when earned sama, lalu boleh mengakui gain and loss from sale. Demikian pula untuk yang trading ya, kalau memang selama kepemilikannya itu memang melampaui atau ada event itu bayar bunga ya nanti boleh diakui pendapatan bunga, lalu juga itu mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan. Secara akuntansinya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba lebih dalam lagi ke memahami mengenai yang head for collection. Ya, maka di sini debt investment at amortized cost. Ya. Maka nanti kita tidak akan kesulitan ya ketika nanti itu memahami mengenai amortized cost itu apa sih seperti itu. Jadi kan nanti dengan tabel ini.
Nah, tabelnya ini berkebalikan dengan tabel yang dibuat oleh debitur ketika menyusun rencana amortisasinya ya. Tabel amortisasinya ya. Kalau Anda perhatikan ini, kalau di debitur ini kan interest to be paid. Nah, kalau investor ini kan tabelnya cash receipt, posisinya ya. Kemudian itu kalau debitur ini adalah interest to be recorded. Nah, kalau di sini interest revenue sebagai itu ya. Nah, lalu ada selisih. Nah, lalu kemudian kita akan menentukan carrying amount ini. Sehingga konsepnya sama. Ya, jadi nanti pada saat jatuh tempo tanggal tertentu gitu ya. Nah, itu kan nilai prinsipalnya itu sama dengan carrying amount-nya. Maka nanti pada saat kalau dilunasi nih ya, pelunasan tidak mengakui keuntungan atau kerugian karena prinsipalnya kan sudah menjadi sama. Seperti ini. Ya. Nah, maka akuntansinya itu yang harus dipahami adalah ketika terjadi transaksi investasi. Nah, maka di sini kan perusahaan Robinson itu purchase 100,000 euro of 8 bond of Evermaster on the 1st of January 2019. Di kejadiannya tanggal 1 Januari 29 ya, Robinson itu membeli obligasi perusahaan Evermaster yang menjanjikan bunga 8% ya dengan nilai investasi 100.000. Ya, 100.000 ya. Obligasinya ya. Nah, tapi nilai investasinya ini 92.278. Ya, nilai investasi ya, Mas. Jumlah uang yang dibayarkan. The bond mature jatuh tempo bondnya adalah 1 Januari 2024 dan tingkat pembayaran investasi ya yield 10% yang diharapkan oleh investor. Nah, interestnya itu dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Ini kalau kemarin kan yang sudah Anda pelajari dan sudah saya uji itu adalah kan dari sudut pandang Evermaster ya, menerbitkan obligasi kan, lalu dengan diskon ya, sorry ya, karena nominalnya atau prinsipalnya 100.000. Nah, maka dari sisi investor Robinson ini ya, jumlah transaksi yang terkait dengan investasi yang dilakukan itu nanti akan menggunakan atau melakukan analisis ya, akun debt investment-nya itu nanti akan didebitkan. Ini akan mengakui ini debt investment. Nah, nanti debt investment itu akan nanti diklasifikasi sebagai long term investment. Karena ini held for collection ya, seperti ini. Kemudian akun cash dikreditkan. Seperti ini. Nah, karena ini adalah collection ya. Jadi ya. Maka nanti pengukurannya itu harus menggunakan amortized cost yang diamortisasi ya. Nah, maka ketika perusahaan ini tadi ya setelah memiliki obligasi ya sesuai dengan tujuannya tadi, motivasinya kan akan mendapatkan kan cash flow yang relatif total, yaitu adalah bunga. Maka jurnal untuk mencatat pembayaran bunga yang pertama kali atau penerimaan bunga yang pertama kali sini ya. Nah, akun cash didebitkan, kemudian akun interest revenue yang diperoleh gitu ya, itu diambil dari tabel itu. Kemudian ini yang namanya amortized cost ini seperti ini. Jadi cost-nya diamortisasi. Ya, karena bagi investor ini juga diskon ya, nanti pelakunya amortisasi diskon sama. Jadi bond diskon amortization nanti itu menambah nilai tercatat dari investasi surat obligasinya itu. Nah, maka harapan saya tidak akan sulit nanti ya. Sulit terkait dengan dengan pemahaman ini karena karena sudah memahami dari sudut pandang debiturnya. Nah, kita hanya melihat ini dari kebalikannya krediturnya ya. Nah, sehingga
di sini ya setelah tanggal 1 Juli lalu kan agar laporan keuangan nanti menghasilkan kinerja yang tepat, maka kan ada adjustment, ya, adjustment untuk mengakui gitu ya, mengakui revenue meskipun belum diterima. Maka tanggal 31 Desember ini 2019 dengan anggapan bahwa periode akuntansinya itu berakhir tanggal ini ya, 31 Desember itu ya, maka Robinson ini akan membuat adjustment entry to record interest receivable ya. Nah, secara lengkapnya jurnal adjustment-nya yang dibuat adalah akun interest receivable itu dijadikan 4.000. 4.000 itu adalah yang akan diterima. Nah, sedangkan pendapatan bunga yang dilaporkan itu adalah 4.654. Ini dari sini. Ya. Oke. Lalu akun dan investment itu dijadikan. Nah, maka setelah membuat adjustment ini gitu ya, kan lalu reporting ya. Nah, ini. Jadi seperti yang tadi ya, yang menjadi clue-nya atau petunjuknya ya, bahwa untuk health collection itu kan harus diukur ya, itu dengan amortized cost. Jadi ketika membuat laporan keuangan di klasifikasi long term investment itu ada debt investment. Nah, ini senilai amortized cost, yaitu dari ini. Nah, setelah amortisasinya, bukan ini ya, dan bukan ini. Nah, ini. Sama tahu kan, ini kan utang yang diakui kalau dari sisi ini ya. Nah, lalu di klasifikasi yang lain, di current asset gitu ya. Nah, itu muncul interest receivable. Nah, interest ini kan masuk kategori aset finansial juga seperti ini. Ya, nah sedangkan di dalam income statement-nya, nah itu akan melaporkan interest revenue. Tadi ya, kalau Anda masih ingat di bagian ini. Maaf, ini. Ya, jadi di dalam penyajiannya tadi ya, amortized cost, lalu di ini ya, ini kan ada pengakuan pendapatan. Jadi saya kira tidak begitu sulit ya. Nah, lalu begini, jadi kan jangan dinilai lalu kan pelan-pelan gitu ya, jangan dinilai ya. Jadi meskipun tujuan awalnya itu adalah perusahaan itu ingin memiliki investasi obligasinya itu kan sampai jatuh tempo ya, tapi kan ya kita tidak tahu ya, tidak tahu kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi di masa depan. Ya. Kalau tahu ya mungkin tidak perlu kuliah ya, tidak perlu kuliah ya, karena tahu masa depan gitu ya. Ya kan? Tapi orang indigo pun itu kan apakah bisa melihat masa depan ya. Yang mungkin bisa didiskusikan ya, indigo itu melihat masa depan atau melihat masa lalu dia. Ya. Jadi kalau melihat masa depan kan ya melebihi yang maha kuasa dia. Ya. Oke, maka sangat mungkin sekali itu kejadiannya itu adalah nih, sometimes a company sell a bond investment before it's maturated. Sekali lagi jangan dinilai tidak setia, tidak ya kan ya, kita tidak tahu ya. Ya. Tetapi kalau memang
itu pilihan Anda dan ya tidak ada sesuatu yang luar biasa. Anda harus setia. Jadi misalnya ketika Anda memilih jurusan akuntansi ini ya, dalam proses ini ya Anda harus setia. Kecuali kalau sudah ada sesuatu yang lain ya tidak bisa ya mungkin dimaklumi ya, ini sebagai case saja. Maka untuk memahami kasus ini ya dicontohkan ini Robinson may sell securities a part of a change in its investment strategy. Ya. Like the master bond to invest in shorter bonds. Such strategy would allow the bonds to replace more frequently in reporting into interest and interest rate changes. Nah, sekarang mari kita asumsikan bahwa Robinson ini menjual investasi Evermaster ya, itu pada tanggal 1 November 2021. At ini. Ya, plus accrued interest. Nah, ini ditambah dengan accrued interest. Ya. Nah, the discount amortization from the 1st July to November, nah ini kan kalau tadi kita melihat nih ya, jadi 1 November 2021. Oke, 1 November 2021 kan setelah ini ya, setelah Juli ya. Ya. 783,51. Oh, yang ini. Ini kan ini dari 1 Januari ke sini ya. Jadi yang ini ya, jadi yang pakai ini ya. Jadi kan ini dari sini yang ke sini. Setelah Juli ya, maaf ya. Dengan posisinya kan ada di sini di antara nih. Pakai ini ya angkanya nanti ya. Jadi kita menentukan amortized cost-nya dulu sini. Di amortisasi diskonnya itu from the 1st of July to the 1st of November ya, itu dihitung ini 4/6, jadi kan dihitung Juli, Agustus, September, Oktober ya, dari ini temunya 522 ini ya. Maka ini harus dicatat dulu nanti untuk menentukan nilai terkini dari debt investment-nya ya. Nah, kemudian baru mencatat penjualan. Nah, ya, jadi cash-nya itu 102. Berarti kan 102 itu kan harga jual. Ditambah dengan accrued ya. Accrued interest ya. Maka seperti ini ya. Penghitungan nanti ketika tadi dijual kan boleh mengakui gain ya. Jadi selling price of bond exclusive of accrued. Jadi kan tidak termasuk bunga ya. Bunga berjalannya tidak termasuk ya untuk menghitungnya itu. Lalu akan kita bandingkan dengan carrying amount. Setelah tadi amortisasi yang tanggal 1 Juli sampai ini ya, 96 ini. Ya. Nah, kemudian yang ini accrued-nya ini, nah ini ya. Itu yang tadi ya. Nah, ini kan hitungnya 4/12 kali ini. 2667. Jadi boleh tadi mengakui interest ya, dan boleh mengakui gain or loss ketika ini dijual. Jadi ketentuannya begitu. Ya, maka pemahaman mengenai ini ya. Ini ya, kita lihat sebentar ya. Jadi sama dengan posisi yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi cash receipt ini kan yang diterima ya. Jadi kan ini tingkat bunga nominal ya 8%.
kalikan number 12 karena tadi dibayarnya kan setahun 2 kali ya, kalikan nilai parinya atau prinsipalnya. Dan interest revenue ini yang bunga efektif ya 10%, ya, tapi dibagi 2 ya, jadi 5%, number 12 kalikan ini kalikan nilai tercatatnya. Ya, lalu yang ini sama dengan kemarin ya, modifikasi. Modifikasi. Agar nanti ini sama. Ya. Jadi kan di terakhir itu kan menghitungnya itu bond diskon dulu ya. Jadi 100.000 dikurang ini. Ya, lalu yang ini ditambah ini. Tapi sebelumnya kalau yang ini itu sama ya. Hitungnya kan number 12 kalikan 10% kalikan nilai ini kesalahannya. Diskon itu nanti menambahkan, kalau premi nanti itu mengurangkan. Ya. Nah, tadi yang ini held for collection ya. Jadi ada proses amortisasi. Nah, kemudian yang berikutnya yang akan kita coba lihat itu adalah yang ini, head for collection and selling. Head for collection and selling. Nah, maka nanti di sini itu yang akan menjadi repot itu kalau portofolio. Ada lupa saya. Nah, ini portofolio ya. Portofolio itu nanti investasinya tidak hanya satu ya, tapi beberapa jenis ya. Oke. Nah, seperti yang tadi menjadi untuk yang head. Jadi modelnya atau hakikatnya perusahaan itu investasi ini adalah ini memegang atau memilikinya itu sampai dengan jatuh temponya. Ya, tujuannya adalah mengharapkan adanya pendapatan bunga itu sebagai kontraktual cash flow ya. Nah, maka awalnya yang dipakai adalah harus dilakukan amortisasi ya. However, if the objective of the business model is not only to collect contractual cash flow, but also to sell debt investment, then the debt investment is measured of fair value. Nah, kalau ini nanti ada proses penilaian itu di dalam penyajiannya itu adalah menggunakan fair value, ya, fair value. Oke, maka akuntansinya untuk memahami akuntansinya debt investment held for collection and selling ya, AFCS ya. Kita menggunakan contoh nih ya, yang mudah dulu yang single securities. Jadi hanya satu punya sekuritas ya. Nah, perusahaan Graf ini membeli 100,000 pounds 10% 5-year bond on the 1st of January with interest payable on the 1st of July. The bond sell for 100 and 111 pounds. Jadi kalau tadi contohnya diskon ini premium ya, lebih dari ini nilainya. Ya, with result in bond premium 8,111 and an effective interest rate of 8%. Jadi kejadiannya itu karena tingkat bunganya ini yield-nya itu lebih rendah, maka kan premi yang dibayarkan ya. Oke, maka yang pertama seperti yang tadi ya, jurnal transaksinya ya, kita akan mencatatnya dari investment debit ini, dengan harganya, kemudian cash dikreditkan. Nah, lalu tabelnya, bedanya dengan tadi, bond amortization premium ini posisinya nanti mengurangi ini. Ya. Lalu nanti ini sama modifikasi ya, maka kan Anda perlu memahami nih. Jadi kan sama-sama adalah tetap nanti untuk
mengamortisasi. Ya. Nah, maka jurnal yang dibuat untuk penerimaan bunga yang pertama kali tidak berbeda yang tadi ya, cash interest revenue ya, debt investment ya. Kalau premi kan berarti akun debt-nya kan dikurangi, berarti kan gede. Ya. Nah, kemudian setelah ini ya, posisinya di akhir periode. Nah, ini pertama-tama ini akan mengakui pendapatan bunga, ya. Meskipun berterima, maka di sini akan muncul akun interest receivable. Sama dengan tadi ya. Sama. Nah, lalu masalahnya ini di sini. Ya, karena ini adalah held for collection and selling, nah, ini ya, maka penilaiannya atau pelaporannya itu harus menggunakan fair value. Ya, jadi diasumsikan that at year end the fair value of the bond is, jadi di bursa ya, informasinya itu nilai wajarnya itu 105.000. Nah, lalu kita tahu bahwa amortisasinya tadi the carrying amount-nya investment-nya itu di akhir tahun ini kan tadi kan 106 ini. 106 ini. Nah, di akhir tahun ya 732. Nah, ini ya. Katanya dari sana ya. Ada maaf. Oke, maka ini ya. Jadi kan ketika nilai wajarnya itu ada 15 ini 16 ya, maka nanti akan diakui dengan nama ya unleased holding loss, holding loss. Nah, ini kerugian yang tidak direalisasikan. Nah, unleased holding loss nanti itu dilaporkan dalam ada comprehensive income. Itu nanti di chapter materi di A3 ya, membahas mengenai ini ya. Laporannya sana. Nah, sehingga ya, sehingga setelah dilakukan penilaian ini ya, nah ini harus ada adjustment. Jadi ada adjustment ya setelah tadi mengakui pendapatan bunga. Nah, karena ada fair value itu melakukan penyesuaian terhadap nanti nilai dari apa? Dari investasi yang nanti mau dilaporkan. Ya, dengan debitkan unleased holding gain or loss, nama akunnya lengkapnya nih ya. Unleased holding gain or loss didebitkan berarti ini loss tadi ya. Equity lalu fair value adjustment. Itu fair value adjustment. Mungkin nanti posisinya mengurangi ini ya. Yeah. The unleased holding gain or loss equity account is used to indicate that any change in fair value will be reported as part of equity in the statement of financial position. Jadi nanti bayangannya itu ya, ketika nanti asetnya itu berkurang, maka otomatis nanti ekuitanya juga berkurang. Di bagian mana? Nanti di bagian ada comprehensive income. Dengan nama nanti akunnya adalah ini. Sedangkan akun fair value adjustment enable the company to maintain a record of the amortized cost because the adjustment account has a credit balance in this case. Subtract it from the balance of the debt investment account to determine fair value. Graph report this fair value amount on the statement of financial position. Jadi begini. Ya, jadi yang dilakukan investasi sahamnya itu ini head for collection and selling ya, FCS ya, ketikanya 105 ini fair value. Fair value-nya ya. Nah, kemudian ketika ini sudah diturunkan yang dari 106 berapa tadi ya. Nah, maka posisi di ekuitasnya ini ya. Jadi di equity ya, akhirnya ada income loss. Nah, nanti loss itu berarti kan mengurangi ya, sama seperti ini. Nah, lalu interest receivable-nya tadi saya tidak tuliskan ya. Jadi angkanya yang ini 5.000 dia. Ya.
Jadi nanti di sini itu bukan amortized cost tetapi langsung ya. Nah, lalu kan akun yang tadi ini ya, akun yang tadi kita catat dalam fair value adjustment tadi ya. Jadi posisinya langsung kepada akun debt investment-nya, tapi kan ini fair value adjustment tadi. Maka nanti di catatan atas laporan keuangannya kan muncul seperti ini ya. Nah, sedangkan untuk income statement-nya, nah ini ada ini. Ya, ada invest revenue, ada loss on sale of investment. Ya. Lalu contoh yang lain itu yang portofolio. Portofolio itu tidak hanya satu jenis ya. Nah ini ada 2 portofolio untuk obligasi ya. Contohnya ya. Oke, jadi perusahaan web ini ya itu punya 2 sekuritas obligasi ya di AFCS Debt Securities Portfolio. Ya, jadi pada tanggal 31 Desember itu ya, jadi informasinya ya amortized cost itu adalah nilai tercatat tadi untuk Western ini 93, lalu untuk Anacom ini 200 totalnya ini. Nah, fair value-nya ya kan, yang Watson itu lebih tinggi, sedangkan yang Anacom itu lebih rendah. Nah, maka kan kalau Anda perhatikan sini ya, untuk yang obligasi Watson ini gitu ya, itu unrealized gain. Ya, karena kan fair value-nya lebih tinggi, sedangkan untuk yang Anacom ini unrealized loss. Nah, sehingga totalnya juga loss. Nah, lalu maka di sini nih, ya perlu nanti untuk menentukan fair value adjustment-nya ya. Nah, karena ini awalnya, maka saldo awal dari fair value adjustment-nya itu 0. Ya, saldo awalnya 0 ya. Nah, kemudian di sini fair value adjustment-nya kredit. Ini totalnya, diambil totalnya. Ini kan totalnya. Ya, sehingga pada tanggal 31 Desember sini nanti ya harus membuat adjustment ya, make adjustment itu valuation allowance to reckon the decrease in value and to reckon the loss as follow ya. Di fair value adjustment-nya dikreditkan. Lalu unrealized holding gain or loss ini ya. Karena loss maka ini kalau ini plus positif ya, berarti kan nanti akunnya dikredit. Nah, fair value ini kan mengurangi nilai ini. Jadi kalau amortisasinya 293 kan ini fair value-nya totalnya 284. Ini dikurangi ini kan ketemu ini. Ya, ini. Nah, nanti berlanjut ya. Oke. Nah, kemudian ini melanjutkan ya. Jual, sale of AFCS securities. We have actually sold the Western bond of July 2020. At which time it had an amortized cost. Jadi tetap menggunakan amortized cost untuk nanti sellingnya ya. Ini informasi seperti ini. Nah, lalu mencatat penjualannya ini tadi seperti yang tadi ya, boleh mengakui gain or loss on sale on investment ya. Penghitungannya ini amortized cost-nya, kemudian selling price-nya ya. Nah, web report the sales loss in the other income and expenses. Jadi kalau yang nanti ini itu melaporkannya di diklasifikasi ada income and expenses. Kalau yang Alis tadi melaporannya di final asset ya, yaitu di equity. Nah, maka
Ini tadi. Jadi contohnya tadi kan web ini kan punya portofolio lah, ya, punya portofolio ya. Ini kan, yang ini dijual, maka nanti di akhir tahun 2020, setelah dijual tadi kan, ya, sekuritasnya kan tinggal hanya Nakom ini. Diasumsikan ya amortisasinya 200, harganya ini ya seperti ini. Nah, ini kaitannya dengan ini loh nanti. Jadi kalau kita menilai dulu ya, perbandingan antara amal cost dengan fair value itu kan, di sini kan fair value-nya lebih rendah, sehingga kan diakui yang namanya unleashed loss ya, 5.000. Nah, lalu kan kita nanti akan membuat adjustment ya. Nah, adjustment yang akan dibuat itu nanti ya, itu dipengaruhi oleh akun fair value adjustment balance-nya sebelumnya. Maka ya kita harus membuka ya kan akun fair value adjustment ya. Jadi previous fair value adjustment balance kredit. Nah, ini. Seharusnya tadi kredit sekian ya. Nah, maka ketika terjadi penurunan ini ya, nah maka nanti fair value adjustment-nya itu harus didebitkan sejumlah ini. Agar nanti ininya saldonya menjadi kredit 5.000. Ya. Nah, ini sehingga jurnal penyesuaian yang dibuat ya, itu fair value adjustment-nya itu didebitkan, lalu unleashed holding gain or loss itu dikreditkan. Nah, setelah ini diposting ya, Anda nanti akan menemukan ya saldo fair value adjustment tadi bersaldo kredit itu 5.000. Ya. Nah, dengan kredit 5.000 itu ya, itu kan nanti kan dan investmentnya itu kan amortisasinya kan tadi 200 ini. Nah, dikurangi 5.000 kan nanti kan fair value-nya jadi ini. Nah, ini karena tadi secara akuntansinya kan mengurangi ya, nah, ini 5.000. Nah, lalu ada commission income ini 5.000. Loss, ya, masih loss ya. Nah, total asetnya berkurang 5.000, ini juga berkurang 5.000, masih posisi kelimbangan. Nah, di income statement-nya ini ya, nah ini di kelompok other revenue and expenses ya, lalu ada nih interest revenue dan ada loss on sale of investment ini di sini. Jadi kan ini kan transaksi ya, jadi larinya di sini di klasifikasi other revenue and expenses tadi. Oke, ya. Lalu yang keempat trading. Itu jangka pendek ya. Nah, maka tadi kan singkatnya ya, jadi kan transaksinya tidak usah dicatat, ya, membelinya dan sebagainya. Tapi kan lebih penekanannya itu adalah ketika perusahaan itu memiliki investasi surat hutang ya, debt investment ya, tujuannya ke trading, maka ketika melaporkan, ketika pada saat menyusun laporan keuangan itu masih memiliki investasi tersebut ya, itu harus dilaporkan nanti kan fair value. Nah, kan persoalannya tadi sama dengan yang HFCS tadi ya. Ya, jadi kita akan melihat ya dengan menggunakan portofolio totalnya. Jadi total portofolionya di 314450, ini total fair value-nya 318. Nah, di sini ada totalnya unrealized gain. Nah, ini tiga nih ya. Nah, ini kalau unrealized gain bagaimana ini? Nah, ini. Nah, sorry. Ini pada tanggal 31 nih, ini ya, Western Publishing make an adjusting entity to fair value adjustment ini ya, dengan fair value adjustment di debit, lalu unleashed holding gain or loss dikreditkan. Ini posisinya ini adalah nanti fair value-nya kan nambah. Ya. Jadi nanti
nanti ketika membuat laporan keuangan ya yang trading itu nanti pelaporannya sebesar ini ya. Jadi kan di dalam kelompok nanti current karena trading ya nanti. Nah, as with other debt investment, when a trading investment is sold, the debt investment account is reduced by the amount of amortization cost on the bond. Unrealized gain or loss is recorded in the other ini sama ini kan ya. The fair value adjustment account is the adjust at the year end for the unrealized gain or loss. Jadi nanti yang akun fair value adjustment-nya tadi seperti yang tadi itu dilakukan adjustment tadi ya. Jadi kan ini debit berarti debit dan ya tadi yang seperti ini. Nah ini tadi ya, untuk penyesuaian ini penentuan fair value adjustment-nya tadi. Ya, nah lalu yang terakhir ini kan option ya, jadi fair value option. In sometimes company meet the criteria for accounting for debt investment at amortized cost, but it would rather account for the investment in fair value with gain and losses related to the in fair value reported in income. Ini hanya pilihan aja nanti ya. Tambah pengetahuan aja, ini kan hanya pakai ini aja. Jadi tekanannya nanti menggunakan enot yang ini ya. Jadi kan penekannya di sini. Jadi kan investasinya itu akan dikategorikan itu sebagai apa ya? Tiga dia. Nah lalu ketika akan membuat laporan ya, kan investasi yang held for collection itu kan akan disajikan amortized cost, sedangkan yang held for collection and selling maupun trading itu kan fair value. Nah, sehubungan dengan prinsip pelaporannya ini kan lalu kan nanti gitu ya. Jadi kan muncul yang namanya unrealized gain or losses ini ya. Nah, terkait dengan laporan laba ruginya ya kan ketiga-tiganya kan sama, boleh mengakui pendapatan meskipun belum diterima dan semuanya boleh mengakui keuntungan atau kerugian ketika dijual. Intinya ini ya. Oke, nah setelah ini saya sudah menyiapkan coba ya latihan ya. Ternyata lihatnya ada siap belum. Oke. Oke, sudah siap ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Pendek-pendek. Maka nanti Anda kerjakan langsung ya. Kerjakan langsung itu kita masih punya waktu sisa cukup banyak ya. Sekarang 8.44, kemudian nanti kan berakhir kira-kira jam 9.50 ya. Berarti masih ada 1 jam, berarti 5 soal, 20 menit saya kira cukup nanti ya. Ini untuk bahan saja ya, nanti kita akan diskusikan itu minggu depan, kemudian kita pindah ke yang
investasi dalam bentuk equity, seperti itu. Ya, oke, saya akan kirimkan ya di grup ya materi mengenai latihan ya, latihan. Oke. Nah. Sudah, apakah sudah masuk di grup? Sudah, Bu. Oke, ada ya. Oke, ini latihan ini ya, tekanannya itu adalah tadi ya, maaf saya cepat ya, karena kan harapan saya kan masih nyambung dengan yang kemarin ya. Ya, hanya tambahan barunya itu kan tadi kan ketika fair value itu kan lalu muncul akun nanti apa fair value adjustment tadi itu ya. Nah, itu nanti penekanannya di situ nanti yang perlu ditekankan ya. Oke, maka 5 latihan yang tadi itu ya sudah saya coba pindah ke Excel ya untuk memudahkan belajar dari textbooknya ya. Jadi ada kodenya itu, ya kan. Saya minta nanti mengumpulkannya itu saat ini juga. Jadi nanti jam 10, ya kan. Karena memang kontraknya Anda belajar kan sampai sekitar jam 10-an ya kontraknya ya. Oke, jadi tekanannya itu bukan kepada hasil, tetapi yang saya harapkan itu adalah ya, itu apa yang Anda temukan. Sehingga nanti ketika Senin kita ketemu lagi itu kan kita lebih banyak diskusinya, ya kan. Harapannya seperti itu. Jadi tidak ada kejadian seperti yang lalu ya. Jadi kan ini latihannya lalu saya tidak minta order lalu dibagas tolong dikumpulkan dia lalu kan ada sedikit protes ya. Ya inilah sistem daring ya. Sistem daring saya harus mendudukkan posisi itu motivator. Nah, motivator itu tadi memancing berarti ya. Jadi ada semangat ya. Oke, maka Zoom-nya akan saya akhiri, silakan nanti Anda kerjakan. Nah, mengerjakannya itu saya tidak akan merepotkan ya. Boleh langsung di file yang saya kirim. Boleh ya. Tapi kalau tidak punya fasilitas, mungkin laptopnya bermasalah apa, bisa di kertas ya, terserah ya. Oke, nah untuk nanti mendukung tadi Anda mencoba mengerjakan, saya juga akan kirimkan terkait dengan materi yang tadi saya diskusikan dengan Anda ya. Oke, ya 2 hal ya. Sebentar. Saya tak tutupnya dulu ya, yang tadi yang saya buka ya. Oke. Saya akan kirimkan untuk bahan nanti ya, mungkin berguna. Oke, ya 3 file yang saya kirim ya. Gitu ya. Jadi untuk file yang latihan tadi ya, latihannya itu kan kalau Anda perhatikan ada kodenya E171. Ya, ini kan accounting for debt investment ya, prepare the journal entry to and the date of the bond purchase, prepare upon amortization dan lihat ya. Ya.
Kemudian yang 17.2 ini kan. Ini kan sama nih ya, prepare a 3-year schedule of interest revenue kan. 17.3, 17.4, 17.5. Pendek-pendek aja. Ya, pendek-pendek aja ya. Oke. Maka tolong tolong nanti dikumpulkan juga nanti jam 10 ya. Oke. Tetap semangat ya. Jadi orientasinya bukan jawaban benar ya. Nah, kalau jawabannya benar ya saya bersyukur, ya saya senang, sehingga nanti kan dikonfirmasi, sehingga nanti pada saat ujian ya, kalau soalnya berbahasa Inggris tidak kaget, kalau soalnya berbahasa Indonesia ya, mungkin nanti sebagai penyemangat ya, mungkin minggu depan ada tes dulu atau apa ya, nanti kita tunggu saja. Terkait dengan debt investment tadi. Ya, gitu. Langsung saya akhiri, selamat mengerjakan latihannya ya, ada 5 soal, A20 menitan. Oke? Nanti dikumpul di LMS ya, saya buatkan tempatnya ya. Oke, saya akhiri. Selamat pagi, selamat mengerjakan latihannya. Terima kasih, Pak. Selamat Sama-sama pagi. Baik, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama.